Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendak beliau pada hari ini saya masih bisa melaksanakan presentasi PowerPoint saya. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 1831041157. Kelas Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi angkatan 2018. Salawat serta salam tanpa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan kita. Baiklah, adapun judul materi PowerPoint saya yakni kesepahaman menentukan perspektif status dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Baiklah, olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Selanjutnya, dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipasinya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat. Bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, sehubungan dengan organ-organ lain. Dalam arti masyarakat sehubungan dengan organ-organ lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak serta lingkungan pergaulannya, kewajibannya menurut Soekarno 1990, dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Selanjutnya, faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status padanya. Adapun status wanita dalam olahraga,
tidak ada satupun wanita yang terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan Raden Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan akhlak status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Asli status aktivi status bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self-esteem, teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial. Menurut Ralph H. Tanner memiliki dua banyak, yaitu konsumsi mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, dan yang kedua sponsor mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya. Gender. Status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anakotnya bisa dikatakan karena wanita kala star semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dari beberapa mitolog, Artemis dan Athena, Theseus, Hippolyta. Peran wanita dalam olahraga. Yang pertama, peran role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Susanto 1985. Aspek dinamis kedudukan status Sekanto 1990, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu perannya. Peran mungkin mencakup tiga hal, yaitu yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran dengan status keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah membuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti pemberla wheels di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan, hingga status dan perannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan. Dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan, dengan peran terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status Davis yang 1948 terjadi karena yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Dan yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan menurut Coakley 1990 dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria. Hal ini terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal ini persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Yang kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penguasaan dan komposisi pelatih dan tutor. Dan terakhir, persediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Dengan pertimbangan perseptif sosiologis sebagai acuan dalam membicarakan kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang dikemukakan Dr. Faksi Afrignio dari Swiss dalam makalahnya Kedudukan dan Peran Atlet di Masyarakat, yaitu keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Hal ini yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran
agar status dan peran wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi, menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peran sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dengan wanita. Menurut Coakley 1990 mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadinya pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi wanita atau payudara wanita. Wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria, sehingga lebih mudah mengalami cedera. Keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi wanita. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga, yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peran sosial wanita dalam kehidupannya, secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.